tasawuf. Ta, shad, wa, fa. Ta itu taubat. Segala amalan itu harus dilalui dengan taubat. Safa suci, mensucikan. Jadi mustahil seseorang bisa masuk ke dunia tasawuf kalau masih ada iri, ria, dengki, tamak, serakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur lagi bahwa tahun dapat bertemu lagi, kita dapat mengkaji berulang-ulang tentang keagungan kebesaran Allah. Jadi ilmu tentang mengkaji kebesaran keagungan Allah ini suatu perkara yang Allah suka, Allah ridho. Bahkan kata yang alim ulama, Allah sendiri yang mendidiknya, yang membimbing kita ini Allah sendiri. Boleh sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau bertanya perkara yang kemarin masih mengganjal. Ada? Karena ini kita ulangi lagi ya. Sini banyak dalil-dalil yang kita copy dan kita bukukan tentang wujudnya Allah. Kemarin wujudnya apa? Bersifat. Wujud Allah bersifat apa? Mutlak. Tidak karena tidak ada asbab-asbab, dan jangan terpikir asbab-asbab atau terpikir karena. Jadi mutlak, wujudnya Allah itu mutlak, ya Allah Ta'ala binafsi. Jadi jangan sempat pemikiran kita, hati kita ini diajak untuk berpikir, karena tauhid ini sucikan Allah daripada sifat-sifat kemakhlukan, baik dalam pikiran kita maupun dalam sangkaan-sangkaan hati. Jadi jangan mau diajak berpikir. Kalau timbul pertanyaan, dijawab dengan ilmu. Timbul pertanyaan dalam diri kita atau dalam keluarga, sahabat, maka dijawab dengan ilmu. Jadi wujudnya Allah itu mutlak. Boleh? Sifat wujud ini secara akal ringkas jadi tiga. Wujud wajib adalah suatu yang ketiadaan tidak tergambar dan tidak bisa diterima oleh akal. Maknanya akal kita ini terbatas untuk memahami tentang zatnya. Kalau alim ulama bermuzakarah, timbul satu definisi, tidak seperti ini, tidak seperti itu. Itulah Allah. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti itu. Jadi akal tidak bisa menalar, tak bisa sanggup menalar tentang zatnya Allah. Jadi rumusnya tidak seperti. Laisa kamitslihi, tidak seperti. Boleh? Itu disebut wajib wujud. Nah, yang kedua, istikhalas, mustahil adalah sesuatu yang adanya itu tidak tergambar oleh akal. Misalnya mustahil manusia akan hidup terus. Akal tidak menerima adanya manusia yang hidup terus. Ya kan, akal kan tidak bisa terima manusia ini atau makhluk ini hidup. Jadi tidak bisa terima. Yang ketiga jaiz atau jawaz adalah sesuatu yang ada dan tidak adanya itu sah atau benar menurut akal. Misalnya manusia itu berumur 82 tahun. Adanya manusia yang umurnya mencapai 82 tahun atau tidak berumur 18 tidak bisa diterima oleh
dia lebih jelas lagi di kitab ini tentang wujud kita bahas ya. Ini untuk orang-orang yang tadi ya, awal-awal. Boleh di wajib nih, di wujudnya ada yang mau tanya? Ada sedikit. Ya boleh. Tapi di luar konteks. Ada beberapa hari lalu ada beliau bahas masalah penyakit hati, iri, dengki dan segala macamnya. Jadi karena waktunya mepet, jadi putus. Jadi obat daripada iri dengki itu kalau kita bawa ke amalan itu pas. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau masuk ke dunia tasawuf, ta itu taubat. Segala amalan itu harus dilalui dengan taubat. Safa suci, mensucikan. Jadi mustahil seseorang bisa masuk ke dunia tasawuf kalau masih ada iri, riya, dengki, tamak, serakah. Nah, itu tidak bisa masuk ke dunia. Jadi maka makam yang pertama itu ya istilah makam tadi. Bab-bab manusiawi seperti tadi itu yang bercampur dengan hewani itu tamak, serakah, iri hati, dengki itu harus dibersihkan. Kalau masih ada itu mustahil bisa masuk. Jadi level tasawuf ini ada mubtadi, mutawassit dan muntahil. Kalau dia masuk ke level mutawassit langsung dia beramal tapi masih ada sifat-sifat seperti itu, maka dia akan terpeleset, akan mudah digoda oleh syaitan. Ingin punya karamah, ingin punya kesaktian, sedang sifat buruk yang dari dengkinya itu belum hilang, maka dia beramal itu nanti jadi ditahani. Ada amalan yang kita buat amal tapi bercampur dia. Sedang percampuran ini kan tak bisa, maka dia akan mencari kesaktian. Di sinilah gunanya iblis. Jadi hak dengan batil itu nggak bisa bercampur kan? Nah, jadi maka yang batil itu dibuang dulu. Batil itu iri, dengki, riya, tamak, apalagi penyakit ada 10 penyakit batin kan? Kalau kita rumus dulu 5 ini ada obatnya. Secara fitrah yang pertama kita nih ada penyakit ujub. Ujub nih kalau kita pergi ke dokter tanya, "Dok, saya ada penyakit ujub enggak?" Itu enggak bisa main alat teknologi dokter itu enggak bisa. Waalaikumsalam. Karena dia di dalam hati. Yang tahu kita. Ujub nih bagaimana kita mengetahui kita kena penyakit ujub? Gimana dulu kan pernah kita bahas. Kita ini sudah kena penyakit ujub. Kalau orang kena penyakit DM, kalau dia pipis semut datang, itu tanda dia penyakit DM. Ini penyakit ujub. Bagaimana kita tahu kita kena penyakit ujub? Itu belum. Itu dari atasnya. Ujub nih dia merasa lebih daripada, tapi di dalam hati dia. Ya, dia di dalam hati duduknya. Dia tidak zahir, tapi di dalam hati merasa lebih. Sekarang misalnya kita tadi pagi ada muzakarah tentang tanya sama saya itu celana jingkrang, celana yang sebetis. Saya gambar kaki manusia. Ini maafin kaki, ini tapak kaki, ini tumit, ini mata kaki, ini gatik, tulang kering ya. Ini betis, ini lutut. Jadi hadis Nabi itu jangan lewati mata kaki. Berarti kalau di atas ini kan boleh, ini kan lewat gating namanya, lewat tulang kering. Sedang hadis itu jangan lewat mata kaki, tapi ternyata dipakai di atas betis. Ini salah memahami hadis apa salah beramal? Ya, jadi hadisnya itu di atas mata kaki, bukan di atas tulang kering atau di atas betis. Ini salah satu untuk bisa memahami. Ternyata ketika kita pakai, kita lihat orang lain, nah kan dia tabrak hadis minta lewat mata kaki. Nah ini ujub.
Dia berbicara intuisinya, dia di dalam hati dia. Dia merasa lebih amal dia itu daripada orang lain, merasa baik daripada orang lain, itu masih di dalam merasa soleh. Nah, itu dia, itu di dalam hati. Itu namanya ujub. Ini penyakit nih. Sedang penyakit, semua penyakit ada obatnya. Melihat ridho Allah. Ridho Allah itu ada yang tersembunyi, ada yang terbuka. Jadi kalau kita baik, Allah tidak ridho, gimana? Jadi kita melihat selalu ridho Allah itu ada dua. Ada yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Ada yang sudah Allah buka. Yang Allah buka misal mengabdi sama orang tua, ya kan? Anak mengabdi sama orang tua, ridho tak Allah? Walaupun orang tua itu kafir, ridho Allah. Itu namanya ridho sudah nampak, sudah Allah buka. Siapa saja boleh ambil ridho. Status anak boleh ambil ridho sama mengabdi, walaupun orang tuanya itu kan sudah pernah saya cerita tentang orang tua jadi babi itu kan, tapi Allah ridho kan. Jadi itu ridho yang terbuka. Mengabdi kepada ibu bapak, ini ridho yang seorang istri mengabdi kepada suami. Ini siapa saja istri, walaupun istrinya suaminya Fir'aun, tapi Allah bentangkan ini namanya ridho. Tapi tentang ujub ini ridho yang tersembunyi. Gimana ridho yang tersembunyi? Contoh yang sudah sering kita lihat, seorang pembunuh, ya kan, malaikat sendiri nggak tahu Allah ridho kan, sehingga dibunuh 100 orang itu kan, tapi hatinya ingin terus bertobat. Seorang pelacur, bukan semua pelacur kasih minum anjing Allah ridho, bukan semua pembunuh kasih bunuh orang 100 Allah ridho, tapi ini ridho yang tersembunyi. Tidak semua pelacur Allah ridho apabila dia memberi minum. Perhatikan ridho, mana tahu amalan dia itu Allah ridho. Hasan Basri, Syekh Hasan Basri dalam perjalanan safar salat berjamaah dengan seorang, bisa dikatakan kalau makamnya itu di bawah Syekh Hasan Basri. Hasan Basri ini wali kan. Jadi diundang makan di rumah dan sholat di rumah. Tamu tadi dipersilakan jadi imam, tidak mau, orang tuan rumah. Dia baca surat Al-Fatihah itu menurut Syekh Hasan Basri ini tidak betul. Dalam keilmuan dia itu tajwidnya tidak betul, dia parah. Sehingga sholat itu di mufarikun, malam ditegur. Lebih aku ridho dia daripada keilmuanmu. Kenapa? Karena dia amal dengan keikhlasan. Ya, jadi ridho Allah itu ada yang ternyata kita nggak tahu. Banyak tuh kisah tuh. Imam Ghazali dengan Imam Ahmad, ya kan? Banyak kalau kita membaca tentang itu. Maka ujub ini kita hilangkan dengan ridho Allah, yang Allah itu mau siapa-siapa saja boleh dari ridho. Jadi kita mencari ridho Allah, beramal mencari ridho Allah, bukan mencari kehebatan, ya, bukan mencari kelebihan, tapi anta maksudi satu obat ujub. Dulu memang kalau kita bahas ini panjang ya kan, tapi tidak apa-apa, penyakit hati harus kita buang. Kalau ini nggak diobat, penyakit ujub ini akan muncul menjadi penyakit ria. Ya, ria menjadi memperlihatkan. Tanda-tanda kita kena penyakit ria, kalau beramal dilihat orang lebih sempurna dari beramal sendiri. Berarti kita sudah kena penyakit ria. Beramal di ruangan AC lebih sejuk daripada di ruangan. Beribadah tergantung dengan kondisi keadaan alam, itu sudah kena penyakit. Walaupun kondisi manusia, kondisi suasana, itu kita sudah penyakit ria kena. Apa obatnya? Dalam pendedahan amalan, istiqamah. Istiqamah. Kita pergi masjid ini ria pertama, tapi terus buat sampai 40 hari kita buat, Allah cabut itu sifat huzur. Allah sendiri yang cabut. Ya, jadi sifat ria itu Allah sendiri yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jadi sifat huzur itu kalau kita istiqamah buat terus 40 hari itu dalam hadis akan dicabut sifat ria. Maka apabila orang beristiqamah salat berjamaah tanpa tertinggal takbiratullah, Allah akan cabut sifat ria. Di atas ria lagi apa? Munafikun dicabut. Jadi obat ria adalah istiqamah. Tabung lewat 5.000. Masih ingin dilihat orang, besok buat lagi 5.000, buat lagi 40 hari, hilang sifat ingin dilihat oleh selain Allah. Nah, jadi sifat ria itu ada istiqamah. Ria ini ingin dilihat. Pasangan ria apa satu lagi? Bahasa Aceh sum'ah, ingin didengar. Semalam saya tahajud panjang tadi, saya baca surat Yasin lagi. Mana kawan tak tahu? Ini ingin didengar. Sama nih adik abang, ria dengan sum'ah ini, ini istiqamah juga awalnya. Ya. Kalau enggak kita nggak bisa masuk di makam tadi aja nggak bisa nih. Maka inilah sifat 20 ini salah satu kunci untuk menghilangkan penyakit-penyakit Kalau dibiarin penyakit ria dan sum'ah ini apa muncul? Penyakit? Belum. Takabur. Ya. Apa tanda-tanda takabur nih? Ya. Merendahkan amalan orang lain. Merendahkan. Oh, salatnya cuma 2 rakaat. Dia enggak ngomong, tapi dia masih di dalam hati merendahkan. Tadi merasa lebih kalau ujukan, ini sudah merendahkan orang lain. Ini takabur. Apa obatnya? Belum. Apa obat takabur? Dia kan hampir sama kayak ujub. Allah tadi bisa ridho dengan siapa saja. Kalau takabur ini kan kita merendahkan. Berarti ada orang rendah, ada orang tinggi. Kita tinggi. Allah bisa meninggikan orang itu lebih daripada ketinggian kita. Ya, misal kita nyari kaya, tandahkan orang besok bisa nggak Allah kayakan si A? Bisa. Jadi jangan takabur dengan kelebihan-kelebihannya. Itu banyak takabur. Kalau jumpa orang di bawah derajat kita, kayak kiri itu ambil. Atau salah, kena di atas kita. Jadi ini jangan. Kalau ini nggak diobati, muncul penyakit apa? Yang terakhir tadi, sombong. Kalau sombong ini, masya Allah, jangankan surga, harum surga pun. Ini dah. Apa tanda-tanda sombong? Kan sudah sering kita bahas itu. Apa tanda-tanda kita kena sombong? Tadi kan masih merendahkan orang lain, tidak jahil. Tapi kalau sombong sudah menjahilkan, itu kafir bid'ah. Sudah jahil dia hujat orang. Ya, sudah dia itu sombong, orangnya sudah menjahilkan. Apa? Kau 5.000 masa sedekahnya? Itu sombong. Tadi kalau takabur belum jahil, tapi dia rendahkan orang. Kalau sombong sudah dia jahilkan. Nah, itu tanda-tanda orang. Nah, ini tak masuk ke dunia tasawuf nih, karena hatinya busuk, kena penyakit hati. Nah, itu kalau hilang nih yang tadi, ujub, riya, semua takabur, sombong, baru bisa masuk. Nah, ini bersihkan. Ini namanya mutadi, tahali dalam istilah tasawuf. Tahali, bersihkan. Penyakit hati ini bersihkan supaya masuk benda-benda yang baik. Sabar, qanaah, maaf, apa lagi? Tahali dia, keikhlasan masuk dia ke dalam hati. Tapi semuanya kuncinya harus dari sifat yang kita belajar di akidah 50. Bagaimana kita katakan harta ini punya Allah, ilmu ini punya Allah. Allah kasih sehat, Allah kasih ilmu, Allah kasih harta. Gimana? Ayus, itu ada harta kan, harta Allah kan? Iya tak harta Allah? Iya.
Tapi ketika masuk zakat 2,5%, nah itu. Tadi bilang punya Allah, tapi Allah minta 2,5%. Berarti ada punya kita. Nah, gimana? Untuk memahami gimana? Pas dalam akidah ini kan, ini namanya tauhid af'al. Tauhid af'al. Kita memang harus meyakini semua punya Allah, tapi Allah punya hukum al-hakam. Bayu syariata yang halal. Berarti di situ ada mimma razaqna hum yunfiqun, ada harta orang lain maka keluarkan. Tapi kalau harta haram